Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metodologi penelitian dosen pengampu Dr. Milyasari SPD MSI. Saya Elsa Sri Patma, NIM 1814070021, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, akan membahas tentang bab 1 pendahuluan. Menganalisis isu-isu kontemporer dalam pendidikan. Yang pertama, pembelajaran jarak jauh. Guru susahnya memaksimalkan guru dalam menyampaikan materi sehingga ada sebagian anak-anak peserta didik yang masih kurang paham akan materi yang ia pelajari. Apalagi ada pembelajaran yang mengharuskan memakai praktik tertentu yang saja guru mengalami kesusahan dalam menjelaskan materi tersebut. Siswa selalu kesusahan dalam memperoleh informasi ini diakibatkan seperti kurangnya dana dari orang tua karena kesulitan ekonomi, dan salah satunya susahnya mendapatkan sinyal pada suatu daerah terpencil. Sarana dan prasarana. Tidak adanya alat-alat yang menunjang di dalam proses pembelajaran seperti tablet, HP, atau laptop dalam pembelajaran online tersebut. Yang kedua, dampak pandemi COVID terhadap pendidikan. Guru, masalah secara umum adalah pre-service training of teacher and in-service training menggunakan top-down model ini sehingga tidak sesuai dengan yang dibutuhkan guru yang kemampuan dan latar belakangnya yang beragam. Asesmen yang dilakukan guru masih fokus pada penilaian hasil belajar, masih kurang pada penilaian proses, masih mengutamakan aspek kognitif, afektif dan psikomotor sangat kurang. Siswa, dikarenakan pembelajaran sains yang telah terpaku kepada materi sedangkan dalam melakukan hal praktik tidak dilaksanakan, maka akan berdampak juga kepada siswa yang paham akan materinya saja, akan tetapi tidak pandai atau tidak bisa dalam mempraktikkan apa yang dia pelajari di kelas tersebut. Sarana dan prasarana. Masih terdapatnya sarana dan prasarana dalam pembelajaran sains yang kurang dan sumber-sumber atau buku-buku yang dijadikan bahan sebagai rujukan dalam pembelajaran sains yang mengakibatkan kurangnya wawasan yang didapatkan oleh guru dan siswa dalam pembelajaran sains tersebut. Blended learning. Guru, kalau ditinjau dari aspek guru, tentu saja blended learning ini juga sangat bermanfaat bagi guru yang mengajar jarak jauh, apalagi masa pandemi COVID ini. Akan tetapi, ada juga kelemahannya, yaitu guru tidak leluasa dalam menyampaikan materi dengan baik karena pasti ada kendala yang akan dilalui oleh guru nantinya. Siswa, blended learning ini juga bermanfaat bagi siswa dikarenakan lebih mudah dan fleksibel, akan tetapi kelemahannya tentu ada juga tergantung dengan kendala-kendala yang ditemukan pas penerapan sistem blended learning. Sarana dan prasarana. Tidak adanya alat-alat yang menunjang di dalam proses pembelajaran seperti tablet, HP, atau laptop dalam menerapkan sistem belajar blended learning bagi orang tua yang memiliki tingkat ekonomi susah. Menjabarkan kriteria pemilihan judul penelitian dengan contohnya. 1. Judul sebaiknya menarik minat peneliti. 2. Judul yang dipilih mampu dilaksanakan. 3. Judul hendaknya mengandung kegunaan praktis. 4. Judul yang dipilih hendaknya cukup data yang tersedia, hindari duplikasi dengan judul lain. Menurut Dr. Julian Shahnur, bahwa judul harus mencakup menunjukkan sifat dan jenis penelitian, menunjukkan variabel utama yang merupakan objek, menunjukkan variabel yang menjadi pengaruh variabel utama, menunjukkan tahun penelitian, menunjukkan lokasi penelitian, menunjukkan pada objek penelitian atau unit analisis. Dasar-dasar menyusun latar belakang penelitian. Yang pertama, aspek yuridis. Berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, jadi dalam penulisan latar belakang, Anda harus mencari landasan hukum yang berlaku, landasan peraturan yang ada sehingga tulisan atau alasan yang Anda sampaikan berdasarkan hukum atau peraturan yang kuat. Hal ini sangat penting mengingat dalam membuat suatu tindak diperbolehkan untuk menentang peraturan atau hukum yang berlaku dan harus sesuai dengan peraturan yang ada. Yang kedua, aspek empiris adalah data-data nyata, kondisi kekinian yang ada di lapangan atau lingkungan. Landasan empiris dapat digali melalui kajian pustaka, observasi, atau melalui wawancara.
Tujuannya yaitu guna menemukan kondisi senyata mungkin yang dapat mendasari Anda melakukan penelitian tersebut. Yang ketiga, aspek filosofis, yaitu pendapat-pendapat ahli. Intinya, kalian dalam memberikan argumen tentang sesuatu hal harus didasari oleh pengetahuan yang telah ada maupun pendapat ahli. Dengan begitu, maka argumen yang kalian sampaikan dalam pembuatan sebuah latar belakang dapat dipergunakan. Yang keempat, aspek historis. Keempat, masukkan penelitian terdahulu. Penelitian yang telah ada ini untuk mempertegas alasan kalian memilih mengembangkan hal tersebut. Mengemukakan dengan contoh tahapan penyusunan latar belakang masalah. Yang pertama, menemukan masalah di lingkungan Anda. Dalam membuat skripsi, karya ilmiah, atau melakukan penelitian, hal yang dicari pertama kali adalah judul. Seringkali banyak mahasiswa yang pertama kali mengetahui untuk membuat skripsi langsung pusing untuk menentukan judul terlebih dahulu. Jadi, kita membuat skripsi, kemudian kita membuat terlebih dahulu, maka yang sulit adalah menemukan masalah yang ada. Membuat latar belakang, menemukan data awalnya. Akan bagus jika kita mau mencari data yang sesuai dengan judul kita. Kalau kita tidak mau, maka akan rumit. Maka sangat penting untuk mengikuti alur yang sudah ada, yaitu dengan menemukan masalah. Masalah adalah kondisi yang tidak diharapkan. Sementara pendapat lain lebih jelas mengungkapkan bahwa masalah dalam masalah ketimpangan antara harapan dan kondisi yang ada. Misal, dalam kelas, dinilai rata-rata siswa di kelas 5 di atas KKM pada mata pembelajaran matematika, tetapi keadaannya ternyata nilai rata-rata siswa kelas di bawah KKM, maka itu dapat disebut sebagai masalah. Yang kedua, mencari data pendukung. Setelah kamu menemukan masalah yang kamu cari, maka langkah selanjutnya yaitu menemukan data-data pendukung yang menunjukkan bahwa terjadi masalah di kelas kamu. Data-data pendukung tersebut dapat berupa hasil nilai siswa atau juga hasil wawancara dan mungkin hasil observasi di kelas. Alangkah baiknya data seperti hasil nilai siswa dan hasil wawancara dengan wali kelas masukkan di sini, karena akan menguatkan argumen yang menunjukkan masalah yang sedang terjadi di kelas. Yang ketiga, mencari solusi dari masalah yang telah ditentukan. Namanya juga menyelidiki, asumsi bahwa menemukan ilmu pengetahuan baru, pengetahuan yang telah ada, atau mengembangkan pengetahuan yang ada. Ketika ada masalah, maka alangkah selanjutnya adalah mencari solusi dari masalah tersebut. Setelah kita menemukan masalah, seperti pada langkah pertama dan kedua, maka selanjutnya kita dihadapkan untuk mencari solusi. Solusi yang kita berikan harus didasarkan pada teori-teori yang sudah ada, dan akan lebih kuat biasanya jika didukung oleh penelitian-penelitian terdahulu. Maka untuk mencari solusi, referensi teori-teori tentang metode, model, atau media yang dapat mengatasi masalah pembelajaran yang sebelumnya telah ditentukan atau ditemukan. 4. Menyetujui sebagai hipotesis. Sementara bahwa solusi yang diberikan dapat mengatasi masalah. Langkah terakhir, setelah kamu menggambarkan masalah, data-data yang mendukung dan menemukan atau menentukan solusi yang mendukung teori-teori serta penelitian terdahulu adalah laporan yang salah. Kesimpulan di latar belakang adalah kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Seperti contoh berikut. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dari itu penelitian meneliti pengaruh dari metode Make and Match pada pembelajaran matematika kelas 5 SD Batur Semarang. Menjelaskan langkah-langkah mengidentifikasi masalah penelitian dengan contoh. A. Langkah-langkah mengidentifikasi masalah penelitian. Yang pertama, menemukan dan masalah yang ada. Yang kedua, mengidentifikasi sumber permasalahan. Yang ketiga, menciptakan kalimat isu atau kalimat permasalahan atau problem statement yang menjelaskan permasalahan yang sudah diidentifikasi. Menemukan bahwa terdapat masalah. Proses paling penting dan yang pertama harus dilakukan dalam identifikasi masalah adalah untuk menentukan apakah terdapat masalah di suatu lokasi atau fenomena. Jika ternyata terdapat suatu permasalahan, langkah selanjutnya adalah menemukan semua masalah yang ada, mengidentifikasi sumber permasalahan. Setelah mengetahui apa-apa yang menjadi masalah di suatu lokasi, kalian perlu untuk mengidentifikasi sumber permasalahannya. Tahap ini
berguna untuk menentukan apa-apa saja yang menjadi akar masalah dari masalah yang sudah kalian temukan. Terkadang, suatu permasalahan bukanlah permasalahan akarnya. Contoh adalah masalah kemiskinan di suatu lokasi. Ternyata kemiskinan tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi didukung oleh beberapa faktor. Menciptakan kalimat isu setelah kalian menentukan masalah apa saja yang ada di suatu wilayah beserta akar masalahnya, kalian harus merangkai menjadi kalimat identifikasi permasalahan yang runut atau sering disebut sebagai kalimat isu. Secara umum, terdapat 3 indikator kalimat isu yang baik, yaitu spesifik, objektif, dan jelas. Intinya adalah kalimat isu tersebut harus mudah dipahami oleh semua orang, bahkan orang-orang yang tidak mengerti permasalahan tersebut. Menjabarkan batasan masalah penelitian pendidikan beserta contohnya. Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar, sehingga penelitian lebih bisa fokus untuk dilakukan. Hal ini dilakukan agar pembahasan tidak terlalu luas kepada aspek-aspek yang jauh dari relevan, sehingga penelitian bisa lebih fokus untuk dilakukan. Dari sekian banyak masalah tersebut, dipilihlah 1 atau 2 masalah yang akan dipermasalahkan. Tentu yang diteliti atau lazim dengan batasan masalah. Batasan masalah jadinya berarti pemilihan 1 atau 2 masalah dari beberapa masalah yang sudah teridentifikasi. Pilih makna yang mana yang akan diikuti sebenarnya tidak masalah. Idealnya, membatasi atau memilih 1 atau 2 masalah yang akan diteliti. Pilih 1 atau 2 dari yang sudah diidentifikasi. 2. Menegaskan pengertian dan memaparkan data-data yang memberikan gambaran lebih rinci mengenai sosoknya seperti dalam contoh. Jika yang menjadi masalah adalah kekurangan fasilitas atau sarana prasarana pendidikan, maka yang disebutkan atau ditulis adalah bahwa yang diteliti atau dipilih atau dibatasi adalah masalah kekurangan fasilitas, bukan pengelolaan fasilitas. Kekurangan fasilitas dan pengelolaan fasilitas merupakan 2 hal yang berbeda. Ada masalah apa pula dengan pengelolaan fasilitas atau pengelolaan fasilitas bukan masalah. Itu topik atau tema lain jika salah kelola fasilitas atau ketidakefektifan pengelolaan fasilitas. Menjabarkan rumusan masalah beserta contoh. Pengertian rumusan masalah. Rumusan masalah adalah pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah sebuah hal atau kejadian yang berbentuk kalimat tanya yang sederhana, singkat, padat, dan jelas. Jenis-jenis rumusan masalah. Pertama, rumusan masalah deskriptif. Mempertanyakan deskripsi atau penjelasan sebuah variabel atau beberapa variabel di dalam rumusan masalah deskriptif. Pertanyaannya tidak membandingkan variabel satu dengan yang lain. Biasanya rumusan masalah deskriptif dimulai dengan kata apa, bagaimana, dan mengapa yang perlu dijawab secara rinci dan jelas pada hasil penelitian. Contoh rumusan masalah deskriptif, misalnya, apa pengertian narkoba? Rumusan masalah komparatif. Sesuai dengan namanya, rumusan masalah komparatif mengkomparasi atau membandingkan satu variabel atau beberapa variabel yang ada di dalam sebuah penelitian maupun karya ilmiah lainnya. Misalnya, adakah perbedaan motivasi belajar siswa SMA negeri dengan SMA swasta di DKI Jakarta? Rumusan masalah asosiatif. Ini adalah rumusan masalah yang mempertanyakan hubungan satu variabel dengan variabel lainnya. Contoh, bagaimana pengaruh promosi digital di media sosial Instagram perusahaan X dengan jumlah penjualan pada bulan Maret 2020? Contoh rumusan masalah pada penelitian tindakan kelas. Pertama, bagaimanakah aktivitas siswa kelas 7 SMP Negeri 4 Danau Panggang saat mengikuti pembelajaran yang dalam perancangannya menggunakan analisis tugas? 2. Bagaimanakah pengelolaan pembelajaran yang dilakukan guru saat melaksanakan pembelajaran yang dalam perancangannya menggunakan analisis tugas? 3. Apakah penggunaan analisis tugas dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 7 SMP Negeri 4 Danau Panggang? Menjabarkan tujuan penelitian.
Tujuan penelitian adalah kalimat menunjukkan indikasi ke arah mana penelitian dilakukan atau data-data serta informasi apa yang akan dicapai dari penelitian itu. Bentuk kalimat dari tujuan penelitian adalah sebuah pernyataan yang konkret, jadi bukan kalimat tanya. Kalau kalimat tanya itu sama seperti rumusan masalah. Tujuan penelitian itu dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, eksploratif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menemukan suatu pengetahuan baru yang belum pernah ada. Yang kedua, verifikatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori yang sudah ada sehingga ditemukan suatu hasil penelitian yang dapat menggugurkan atau memperkuat pengetahuan atau teori yang sudah ada. Yang ketiga, development atau pengembangan, yaitu penelitian yang memiliki tujuan untuk mengembangkan penelitian yang sudah ada. Contoh, rumusan masalah. Adakah pengaruh metode pembelajaran role-playing hasil belajar siswa? Tujuan penelitiannya mendeskripsikan pengaruh metode pembelajaran role-playing terhadap hasil belajar siswa. Menjabarkan kegunaan atau manfaat penelitian pendidikan dengan contohnya. Manfaat penelitian adalah kegunaan hasil penelitian nanti baik bagi kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan. Secara spesifik, manfaat penelitian di bidang apapun mencakup 2 aspek, yaitu manfaat teoritis. Manfaat teoritis ini berlatar dari tujuan penelitian verifikatif untuk mengecek teori yang sudah ada, apakah akan memperkuat atau menggugurkan teori tersebut. Manfaat teoritis ini muncul berlatarkan ketidakpuasan atau keraguan terhadap teori yang sudah ada sehingga dilakukan penyelidikan kembali secara empiris. Yang kedua, manfaat praktis, yaitu manfaat praktis adalah manfaat yang berguna untuk memecahkan masalah praktis. Jadi, misalnya ada masalah nilai mahasiswa yang rendah, maka manfaat praktisnya yaitu adalah meningkatkan nilai mahasiswa. Contoh manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi landasan dalam pengembangan media pembelajaran atau penerapan media pembelajaran secara lebih lanjut. Selain itu, juga menjadi sebuah nilai tambahan bagi kansa pengetahuan ilmu dalam bidang pendidikan di Indonesia. Yang kedua, manfaat praktis. Penelitian mampu menerapkan media yang sesuai dalam materi pembelajaran tertentu, serta penelitian mempunyai pengetahuan dan wawasan mengenai materi media pembelajaran yang sesuai. Menjabarkan spesifikasi produk dengan contoh. Untuk memberikan gambaran konkret tentang spesifikasi produk yang diharapkan dari kegiatan pengembangan, dijelaskan pada bagian ini. Karakteristik produk tersebut mencakup semua identitas penting yang dapat digunakan untuk membedakan satu produk dengan produk lainnya. Produk ini harus dijelaskan sesuai objek yang akan diteliti yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah pelatihan, pembelajaran atau pendidikan. Setiap produk peneliti memiliki spesifikasi yang berbeda dengan produk lain dan jenis objek meskipun di dalamnya dapat ditemukan komponen yang sama. Jelaskan spesifikasi atau karakteristik produk hasil yang akan dihasilkan melalui penelitian ini. Contoh, perangkat pembelajaran yang dikembangkan dapat digunakan sebagai rencana pembelajaran dan sebagai sumber pembelajaran untuk peserta didik SMA atau MA kelas 12 semester 1. 2. Perangkat pembelajaran yang digunakan atau yang dikembangkan sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar suatu pokok pembahasan yang akan diajarkan. Materi unsur-unsur transisi kelas 12 semester 1. 3. Perangkat pembelajaran yang dikembangkan dapat memenuhi kriteria kebenaran, keluasan, dan kedalaman konsep sesuai dengan standar isi, kebahasaan, dan kejelasan kalimat, keterlaksanaan, serta tampil yang baik dan menarik sehingga dapat dikategorikan sebagai perangkat pembelajaran yang berkualitas baik. Menjabarkan asumsi keterbatasan beserta contohnya. Arti asumsi ialah suatu skenario untuk melakukan simulasi situasi yang mungkin terjadi dengan memperhatikan berbagai faktor yang kompleks dan menyeluruh. Asumsi sering dikaitkan dengan aturan praktis. Asumsi juga diartikan sebagai suatu landasan berpikir yang dianggap benar walaupun hanya untuk sementara. Karena asumsi bukanlah suatu kepastian. Orang membuat asumsi karena ingin mengetahui, menanyakan, memprediksikan, dan menduga tentang sesuatu yang akan atau telah terjadi.
Asumsi dan keterbatasan dalam penerapan kooperatif tipe START adalah sebagai berikut. Yang pertama, nilai yang diperoleh siswa menggambarkan kemampuan yang sebenarnya. 2. Angket respon diisi oleh siswa dengan sebenarnya tanpa paksaan. 3. Pengamat berlaku objektif dalam memberikan penilaian. Keterbatasan penelitian. Keterbatasan penelitian tidak memaparkan keterbatasan waktu dan logistik yang akan dihadapi peneliti saat melakukan penelitian. Kesulitan-kesulitan yang mungkin dihadapi peneliti saat melakukan penelitian sudah harus diperhitungkan sebelum merencanakan penelitian. Contoh keterbatasan penelitian. Mengingat adanya keterbatasan waktu dan biaya penelitian, fasilitas sekolah, dan lain-lain, maka penelitian ini dibatasi sebagai berikut. 1. Penerapan pembelajaran kooperatif tipe START hanya dilakukan dalam bulan Januari sampai Februari 2010 dengan menggunakan sistem jadwal blok yang seperti telah ditetapkan dan diberlakukan oleh pihak sekolah. 2. Subjek penelitian ini hanya mencakup kelas 10-2 yang berjumlah 44 siswa MAN Soko Mojokerto semester genap tahun ajaran 2010 pada pokok bahasan ekonomi mikro dan makro. Yang ketiga, perlakuan penelitian ini hanya dilakukan dalam kurun waktu 2 kali siklus atau putaran pada sebuah kelas. 4. Pembelajaran yang dilakukan adalah dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe START. Menjabarkan definisi operasional dengan contohnya. Definisi operasional adalah pernyataan yang menerangkan tentang definisi, cara ukur, alat ukur, hasil ukur, dan skala ukur dari variabel-variabel yang akan diteliti. Jenis dan contoh definisi operasional. Definisi operasional A merupakan alur 1 yang bisa dibuat berlandaskan dengan operasi yang dilaksanakan. Ini mengakibatkan adanya indikasi pada variabel yang didefinisikan akan bisa terjadi. Dengan memakai prosedur yang telah ditetapkan peneliti, maka indikasi gejala atau gejala yang bisa terrealisasikan atau terjadi. Contoh, pertentangan bisa didefinisikan sebagai adanya dua kubu yang berseberangan yang setiap kubu memiliki visi misi yang sama, namun terdapat satu kubu yang bisa meraihnya. Yang kedua, definisi operasional B merupakan alur 2 yang bisa dibuat dengan landasan sebuah objek yang didefinisikan bisa dioperasionalisasikan dengan baik. Maksudnya adalah apa yang dilaksanakan atau apa yang terkandung dalam sifat-sifatnya. Untuk lebih paham, berikut contoh definisi operasional B. Contoh, orang rajin bisa didefinisikan dengan individu yang bisa konsisten dengan apa yang telah ditetapkan atau tujuan dan bisa melaksanakan segala tugas yang telah dibebankan. 3. Definisi operasional C merupakan alur 3 yang bisa dibuat berlandasan dengan apa yang nampak pada objek atau indikasi apa yang terlihat pada objek. Maksudnya adalah apa yang menjadi inti dari sifat statisnya atau statisnya. Contoh, orang rajin bisa didefinisikan sebagai individu yang memiliki sikap disiplin yang baik, suka bekerja, selalu berusaha, giat, dan memiliki sikap yang rendah hati. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.